Tuhan kami yang layak diagungkan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Ketika kami ada Tuhan pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Kami kuat karena Engkau yang terus menopang setiap kami untuk kami terus melangkah maju Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau Bapa untuk setiap firman minggu demi minggu, pesan-Mu yang terus menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus memandang Engkau, fokus kepada rencana-Mu yang dahsyat dan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya pengurapan-Mu turun dan memenuhi setiap hidup kami Bapa. Begitu hamba-Mu Engkau mengurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa setiap hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita ada dalam kuasa yang daripada Tuhan yang terus melingkupi setiap hidup kita masing-masing, baik keluarga kita, baik setiap kita secara pribadi, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang ketika diri merasa diremehkan. Ketika diri merasa diremehkan. Nah, ketika kita menerima pesan ini, mungkin setiap kita pernah mengalami, dan saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Atau kita sedang mengalaminya saat-saat ini. Kita diremehkan, kita direndahkan, kita bahkan ditekan mungkin oleh orang-orang sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan manusia di dunia ini, ketika mereka mengalami sebuah tekanan, ketika mereka mengalami sebuah diremehkan oleh orang lain, ketika mereka mengalami satu hal direndahkan oleh orang lain, banyak respon-respon yang salah, banyak respon-respon yang tidak benar. Mungkin mereka sakit hati, mereka marah, mereka kesal, bahkan menjadi lemah dan punya satu reaksi yang salah. Ini satu pembelajaran bagi kita bahwa setiap anak-anak Tuhan juga tidak akan lepas dari kata diremehkan, mungkin direndahkan, mungkin ditekan oleh orang-orang. Tetapi yang Tuhan inginkan, ada satu respon yang baik, ada satu respon yang benar ketika kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita diremehkan, timbul satu sakit hati,
timbul satu kemarahan dalam hidup kita, timbul rasa satu kesal yang itu bisa membuat menjadi lemah. Nah, itu yang yang Tuhan tidak inginkan dalam setiap kita. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bagaimana tindakan dan respon kita ketika kita mengalami hal seperti ini. Hal diremehkan, direndahkan, atau ditekan. Nah, bagaimana reaksi kita? Nah, kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 ayat ke-28, demikian firman Tuhan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab pada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah tidak sedikit orang percaya yang menjadi lemah dan bereaksi salah ketika ada di dalam posisi yang diremehkan. Nah, melalui pesannya ini Tuhan mau meyakinkan pada setiap kita, termasuk saya, baik orang dewasa maupun generasi muda, bahwa tidak ada alasan bagi kita ada di dalam posisi diremehkan. Nah, melalui pesan ini Tuhan mau meyakinkan setiap kita bahwa gini, tidak ada alasan di dalam Kristus untuk menjadi rendah diri. Ketika kita diremehkan, tidak ada alasan untuk kita menjadi rendah diri, merasa diri tidak berdaya, merasa gagal, dan lain-lain. Sehingga kita perhatikan gini kan, akibat dari semua itu sulit untuk kita menerima hal-hal yang besar yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Hal-hal yang besar yang luar biasa yang sudah tetapkan dalam hidup kita sehingga kita sulit untuk kita menerimanya, untuk kita menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena apa? Ada satu kekesalan dalam hati, ada satu kejengkelan dalam hati, dan merasa tidak berdaya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Daud dianggap hanya sebagai seorang anak kecil, sebagai seorang anak kecil yang sama sekali tidak diperhitungkan. Nah, ketika Daud bertanya kepada orang yang dijumpainya, dia bertanya seperti ini kan, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup?" Nah, ketika Eliab mendengar perkataan Daud, lalu apa? Eliab kan marah. Disertai dengan apa? Satu lontaran kata-kata dengan tuduhan, dengan hinaan. "Mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba dan 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, aku kenal sifat pemberanimu. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain, itu kata pemberanimu itu diterjemahkan sebagai ini, betapa angkuh, betapa sombongnya engkau, betapa angkuhnya. Nah, lalu ketika Daud dipanggil Saul, Saul berkata, "Tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu. Enggak mungkin, engkau masih muda." Sedangkan dia sejak masa muda sudah dilatih menjadi seorang prajurit. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu pagi ini. Saya belajar, kita semua belajar. Daud tidak merasa kecewa. Daud tidak kecewa, Daud tidak sakit hati, Daud tidak marah, Daud tidak kesal, Daud tidak lemah, Daud tidak bereaksi yang salah, Daud tidak tersinggung lalu menyesali diri. Dia diremehkan oleh saudaranya, dia diremehkan oleh raja, dia diremehkan oleh lawannya, Goliat. Dia diremehkan oleh orang-orang yang di sekitarnya ketika dia ditemui oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, tapi dia tidak membiarkan, Bapak Ibu. Dia tidak membiarkan kekecewaan itu mematikan posisinya, potensi di dalam dirinya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 30 ya Bapak Ibu, kita pelajari di ayat 30 terus sampai ayat selanjutnya. Kita
Nah, perhatikan perkataan-perkataan Daud. Daud di situ tidak memedulikan kemarahan Miriam. Daud tidak peduli. Daud tidak peduli apa yang dikatakan oleh Raja Saul. Yang dia lakukan apa? Dia tidak berhenti. Dia tetap semangat untuk dia melawan Goliat. Demi siapa? Demi Tuhan. Kita banyak belajar tentang Daud mengenai ini, Bapak Ibu. Ketika kita sedang berjuang, mungkin kita sedang berjuang mempertahankan sebuah kebenaran, mempertahankan firman, mempertahankan sesuatu yang benar. Lalu ada orang yang menghalangi kita, ada orang yang memaki-maki kita, lalu ada orang yang menuduh kita, lalu dan orang itu merendahkan kita. Sadari gini Bapak Ibu, jangan kita menjadi lemah, atau kita mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut. Karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu bagian daripada rencana si jahat. Untuk apa? Menggagalkan apa yang sudah kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan. Dengan ada orang-orang yang menghalangi kita, kita harus tetap apa? Pegang teguh, tetap kuat. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dengan kebenaran Tuhan, kita gagal. Nah, bagaimana tindakan dan respon kita ketika hal ini terjadi dalam hidup kita? Bagaimana tindakan dan respon kita? Yang pertama, kita harus sadari bahwa Tuhanlah pembela hidup kita. Itu yang pertama. Bagaimana tindakan dan respon kita ketika hal ini terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, sadari bahwa Tuhanlah pembela hidup kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sadari bahwa Tuhanlah pembela hidup kita. Nah, seringkali yang terjadi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, ketika mengalami hal yang seperti ini, direndahkan, diremehkan, dihina, bahkan dianggap tidak berguna. Siapa sih lo? Siapa sih kamu? Dan kita melihat ada orang-orang sekitar yang tidak membela aku. Ada orang-orang sekitar yang tidak membela perkara aku. Orang-orang meninggalkan aku. Orang-orang tidak menganggap aku. Orang-orang menganggap aku tidak berguna. Pernah Pak Ishak sampaikan kan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang dilakukan Daud. Ketika Daud mengalami ini, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu, ada orang-orang yang melemahkan kita, ada orang-orang yang merendahkan kita, sadari ada satu pribadi yang selalu membela hidup kita. Ada satu pribadi yang selalu ada dalam hidup kita, asal kita berada dalam kebenaran. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia selalu membela hidup kita Bapak Ibu. Nah, artinya setiap kita harus membangun iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang membela hidupku, Tuhan yang membela hidup saya. Nah, apa yang dikatakan Goliat Bapak Ibu ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Apa yang dikatakan Goliat ketika Daud berhadapan dengan Goliat? Ayat 42. Kita pelan-pelan Bapak Ibu. Ketika orang Filistin itu menunjuk pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok panasnya. Goliat menghina Daud. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka aku mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Goliat mengutuki Daud. Ayat yang ke-44.
Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, di ayat yang 1 Samuel 14 ayat 17 ayat 45, di sini dikatakan Daud apa? Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sana dikatakan apa? Dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan artinya apa? Ada satu keyakinan pertolongan Tuhan, akan pembelaan Tuhan, bahwa Tuhan di pihak Daud, bahwa Tuhan bersama dengan Daud, bahwa Tuhan membela Daud, bahwa Tuhan menolong Daud. Nah, Bapak Ibu, selama kita ada dalam kebenaran, selama kita berada dan berjalan di dalam kebenaran, ketika orang-orang berusaha merendahkan kita, menganggap kita tidak ada apa-apanya, kita percaya gini, kita harus kuatkan hidup kita, percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 4:12 kemarin Pak Isabel sampaikan juga, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kadang-kadang kan gini, kan orang sering menyepelekan orang, engkau masih muda, engkau gak bisa apa-apa, engkau belum layak. Siapa bilang? Ketika Tuhan sudah memilih kita, ketika Tuhan sudah memilih engkau, ketika Tuhan sudah menetapkan kita, artinya gini, Tuhan memampukan setiap kita untuk kita melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan. Asal gini, ada kemauan dalam hidup kita untuk kita terus maju, untuk kita terus berkembang. Arti kita harus bangun diri, membangun diri apa yang sudah Tuhan percayakan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihakku, Tuhan pembela hidup aku. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat ini betul. Daud mengandalkan Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan, tetapi Daud juga yang dia lakukan apa? Dia mempersiapkan diri. Betul, dia mengandalkan Tuhan, tetapi yang dia lakukan, yang Daud lakukan, dia juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Faktanya apa Bapak Ibu? Dia bawa pengumban, dia mencari batu yang terbaik. Nah, maksudnya gini, kita sadar bahwa Tuhan itu pembela hidup kita, amin. Tuhan itu pembela hidup kita. Tetapi ketika prema itu terjadi dalam hidup kita, kita harus apa? Kita harus persiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita mengembangkan hidup kita, kita mengembangkan diri tentang apa yang sedang kita lakukan. Contoh, mungkin orang berkata seperti ini, mana bisa kau main piano? Engkau nggak bisa main piano. Mana bisa kamu melayani? Engkau nggak bisa melayani. Engkau terbatas. Engkau tidak punya kemampuan. Kamu nggak punya channel. Ketika prema terjadi, maka hal yang harus kita lakukan apa? Bangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang membela hidup kita sambil apa? Kita terus mengembangkan hidup kita, memperbaiki hidup kita, mempersiapkan kehidupan kita, meningkatkan kemampuan, skill kita dalam piano, kalau melihat contoh yang tadi. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana tindakan dan respon kita ketika hal ini terjadi dalam hidup kita? Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah pembela hidup kita, Tuhan yang membela hidup kita. Nah, yang kedua, bagaimana tindakan dan respon kita ketika hal ini terjadi dalam hidup kita? Yang kedua gini, hadapi dengan iman dan keberanian. Hadapi dengan iman dan keberanian. 1 Samuel 17 ayat yang ke-51. 1 Samuel 17 ayat yang ke-51, demikian firman Tuhan, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu.
Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Yang kedua, hadapi dengan iman dan keberanian. Nah, kalau kita lihat ayat ini 1 Samuel 17 ayat 51, ini hasil dari iman dan keberanian daripada Daud. Dia berani, dia maju untuk mengalahkan Goliat. Nah, kalau kita perhatikan, apa yang Goliat katakan terhadap Daud? Ayat 54 tadi, aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Sekarang kalau kita lihat, perhatikan apa yang dikatakan Daud. Daud berkata di ayat 46, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Ini rupanya ada satu pembalikan, kan? Goliat berkata, aku akan menyerahkan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan Daud pun berkata seperti, aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Hasilnya kan di ayat 51 tadi. Nah, artinya ketika Daud mengalami hal ini, Bapak Ibu, ketika Daud mengalami hal ini, Daud membangun iman dan keberaniannya. Untuk apa? Untuk melawan Goliat. Untuk berperang melawan Goliat. Daud tidak terpancing. Ketika Goliat berkata-kata yang mengintimidasi Daud, Daud tidak terpancing. Ada kata-kata yang menghina Daud, yang merendahkan Daud, yang menyepelekan Daud. Tetapi di sini kita lihat, Daud tidak terpancing dengan apa yang Goliat katakan. Dia berkata, masa bodo amat. Saya punya Tuhan. Saya punya sesuatu yang saya andalkan. Saya punya iman dan punya keberanian. Karena Tuhan beserta aku. Karena Tuhan di pihak aku. Nah, hadapi dengan iman dan keberanian. Nah, apa yang orang-orang katakan tentang hidup kita, Bapak Ibu? Mungkin ada orang-orang yang melemahkan kita. Ada orang-orang yang meremehkan kita. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, menyepelekan kita. Engkau gak sanggup sih. Siapa engkau? Engkau tidak berdaya. Sebenarnya gini, apa yang orang katakan tentang kita, Tuhan bisa membalikkan. Apa yang orang katakan tentang kita, Tuhan bisa membalikkan menjadi sebuah kemenangan dan keberhasilan. Contohnya apa? Daud yang tadi katakan. Goliat mengatakan gini kan, dagingmu kepada burung, aku akan menyerahkan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dan Daud juga berkata kepada Goliat, Daud membalikkan itu dan dia berkata, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Asal gini, kita punya keberanian Bapak Ibu. Kita punya sebuah iman untuk keberanian untuk mengubahnya, untuk mengubahnya dengan Tuhan. Aku bisa. Dengan Tuhan aku sanggup. Dengan Tuhan aku mampu. Dengan Tuhan aku bisa lewati. Apa yang orang katakan itu tidak benar. Bahwa aku sanggup. Tuhan sanggup. Aku sanggup melawan dengan imanku. Aku sanggup berjalan dengan keberanian aku. Sebenarnya gini, semua bisa dibalikkan menjadi sebuah kemenangan. Semua bisa dibalikkan menjadi sebuah keberhasilan. Asal kita gini, kita membangkitkan iman kita terus selalu. Keberanian kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari setiap kita pagi hari ini, termasuk saya juga, ketika merenungkan ini tentang pesan Tuhan, ketika diri merasa diremehkan, mungkin suatu hari kita menghadapi orang-orang yang meremehkan setiap hidup kita. Kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya power, dan Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan sampai anak-anak Tuhan mempunyai rasa rendah diri, merasa tidak berdaya, merasa gagal, dan lain-lain.
sadari bahwa Tuhan pembela hidup kita. Hadapi dengan iman dan keberanian. Nah, mari jemaat Tuhan, melalui pesan Tuhan minggu ini, ketika diri merasa diremehkan, kita percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan. Tuhan mengajarkan saya, Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, Tuhan sedang mengajarkan kita semua bahwa fakta gini, dunia yang kita hadapi hari-hari ini itu diwarnai dengan hal yang mengecewakan. Ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita kecewa, dan jangan sampai kita kecewa. Mungkin ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Jangan sampai kita larut dengan apa yang dikatakan orang, tetapi kuatkan iman kita. Jangan kita mempunyai satu reaksi yang salah, reaksi dengan orang-orang yang sama dengan dunia, kecewa dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa setiap kita, termasuk saya, Bapak Ibu semua, kita dipersiapkan menjadi apa Bapak Ibu? Kita persiapkan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Nah, mari Bapak Ibu, ya terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya terus datang kepada Tuhan. Terus minta kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kehidupan saya, setiap kehidupan kita, untuk kita bisa terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Supaya apa? Setiap hal yang kita hadapi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.